Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi di Jawara Podcast dengan konsep yang lebih berbeda. Kemarin kita bahasanya tentang kesehatan, sekarang bahasanya lebih meluas. Konsep penataan juga beda, terus narasumbernya sekarang juga saya coba hadirkan dua orang sekaligus. Nah, ini yang pertama ada Kang Heri Prasetyo, Ketua Harian BKC Cabang Majenang ya Kang? Iya betul. Beliau ini juga seorang tenaga pengajar. Betul. Berapa lama jadi ketua harian? Saya ketua harian itu sejak 2022 sampai 2025. Itu periodenya seperti itu, tapi saya ikut BKC itu sejak 1997. Dari 97. Dari SD saya. Oh, dari kecil gitu ya. Oke. Ya, terus narasumber yang kedua ini sudah bisa disebut profesor sekarang ya? Sudah resmi. Takutnya belum resmi. Sudah resmi ya? Sudah dapat. Alhamdulillah beliau seorang profesor bidang Ilmu manajemen di sekarang UIN Saizu ya Purwokerto. Beliau adalah kalau saya sebutkan lengkap Profesor Dr. Fathul Aminuddin Aziz. Belakangnya lupa gelarnya. Hanya banyak banget. Cukup. Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah bisa datang sini ya. Sehat sampai sini, sehat juga. Kadang saya nyebut Kang, kadang saya nyebut Gus gitu ya. So kebalik-balik. Oke, gini. Teman-teman, kemarin kita kan viral dengan video bullying di salah satu SMP ya di Cilacap gitu kan. Nah, ini coba kenapa saya hadirkan dua orang narasumber ini? Kalau Kang Heri itu saya minta pendapatnya tentang benar nggak sih si pelaku ini anak yang paham dengan gerakan-gerakan bela diri itu kan. Karena kemarin dari statement dari kepala sekolah dan itu di media juga banyak diberitakan anak ini berprestasi di bidang bela diri di tingkat kabupaten atau kecamatan saya nggak lupa. Kang Heri, menurut jenengan sudah lihat videonya? Sudah. Full. Kalau menurut jenengan gimana? Apakah benar dia seorang kalau menurut saya sih minimal dia anak yang paham dengan gerakan bela diri. Ya. Yang pertama ini di kesempatan kali ini sebuah kebanggaan saya bisa satu panggung bersama Profesor Dr. Fathul Aminuddin Aziz ya. Yang kedua perlu saya sampaikan karena beredar rumor bahwa anak tersebut itu berasal dari anggota BKC. Jadi yang pertama kami ingin mengklarifikasi bahwa anak tersebut pelaku itu bukan dari anggota kami, itu yang pertama. Karena kalau dari segi gerakan itu bukan gerakan karate. Itu yang bisa kami pastikan pertama. Yang kedua, seandainya pun memang anak itu pernah menjuarai kejuaraan bela diri, saya yakin itu bukan anak yang profesional latihan setiap hari. Mungkin hanya latihan sekedar seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau hanya pada saat persiapan menjelang pertandingan seperti itu. Jadi itu bukan profesional. Karena kalau kita lihat dari gerakannya, kalau itu profesional, satu kali pukul anak yang tidak pernah ikut bela diri dipukul sekali itu pasti sudah tumbang. Gitu ya. Pasti. Perutnya saja, enggak usah Perutnya mukanya. saja, Tumbang. Kalau bahasa teman saya itu sujud syukur langsung. Seperti itu. Tapi Kang kalau ngeliat itu gerakan-gerakan yang khas bela diri bukan dari si pelaku ini? Ada beberapa yang memang khas. Tapi kalau penilaian gerakan itu ya, saya nilai 1 sampai 10 itu mungkin gerakan, ada beberapa yang memang gerakannya sedikit bagus tapi nilainya tidak sampai 5. Gitu. Tapi minimal kalau misalnya disebutkan dia berprestasi gitu ya, itu memang kelihatan di video itu. Dia menguasai ya minimal gerak-gerak dasar. Ada gitu. beberapa memang gerak-gerak dasar bela diri yang diperlihatkan di situ. Cuma sayangnya kalau kita melihat beberapa pukulannya itu meleset, itu bukan seorang bela diri yang profesional. Biasanya seperti ini Pak. Jadi kalau bela diri itu anak ikut bela diri. Awal-awal anak ikut bela diri itu rasanya sudah seperti jawara, biasanya seperti itu. Cuma semakin lama ikut ilmunya seperti ilmu padi. Oh, gitu ya. Semakin lama ikut maka dia akan semakin merunduk. Anda bahkan sampai tidak bisa mengira kalau dia orang bela diri karena dia terlalu baik, terlalu santun, terlalu sopan.
Dikiranya kita Pak A ini tidak bisa bela diri padahal dia itu profesional. Biasanya seperti itu. Artinya di bela diri pun tidak hanya belajar bagaimana memukul, menghindar, nendang, tapi ada ilmu tentang kepribadian gitu ya, moral segala macam. Justru seperti ini ya Pak ya, yang perlu diketahui banyak orang bahwa puncak tertinggi dari ilmu bela diri itu adalah budi pekerti yang luhur. Tujuan kita mengikuti bela diri yang pertama itu adalah mempertahankan diri dari segala sesuatu yang berbahaya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ikut bela diri itu, kami sebagai pengurus itu target kita bukan prestasi, tapi target kita adalah pembentukan pendidikan karakter terhadap anak. Mentalnya yang Mentalnya anak itu yang biasanya di rumah nakal, ketika dilatih di kami di BKC terutama, maka anak itu pulang ke rumah biasanya jadi nggak nakal. Diomongi sama siapa saja tidak manut, begitu latihan di BKC manut. Nah, itu hebatnya kita. Kemudian yang kedua, prestasi itu adalah bonus. Banyak orang yang salah berpikir ketika mendaftarkan anaknya di bela diri itu kepenginnya anak SD latihan BKC kemudian cepat berprestasi, itu hal yang salah kalau menurut saya. Karena apa? Prestasi itu adalah bonus, apalagi masih jenjangnya anak-anak. Banyak anak-anak di Indonesia yang prestasinya pada saat anak-anak bagus, tapi ketika sudah dewasa hilang. Banyak sekali contohnya, tenis lah, karate lah dan sebagainya, banyak sekali. Karena anak itu belum memasuki usia emas. Berapa usia emas itu adalah 17 sampai 25 tahun. Oh, gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika bisa dikatakan itu ketika dari nol terus masuk, itu yang diperlukan adalah proses ya. Proses. Dan di BKC itu ada dasar yang digunakan oleh teman-teman kita, yaitu adalah Pancadharma Ksatria BKC. Yang pertama itu sanggup mempertinggi kejujuran. Itu puncak tertinggi dari karakter menurut saya adalah kejujuran. Yang kedua, setelah kita mampu jujur, kita sanggup mempertahankan kebenaran. Setelah kita mampu jujur, mempertahankan kebenaran, yang selanjutnya, target selanjutnya adalah kita sanggup mempertinggi prestasi. Prestasinya sudah bagus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mampu menguasai diri. Artinya kita tidak boleh brutal, tidak boleh frontal. Dan yang terakhir, di Pancadharma Ksatria BKC itu yang kelima adalah sanggup menjaga nama baik perguruan. Bentar Kang, ini ada 5 ya? 5. Kalau saya lihat 4-nya itu ngomong tentang mental, Betul, budi pekerti. betul. Ya, artinya di bela diri BKC tidak bicara tentang karate sebagai alat untuk bela diri semata ya, tapi bagaimana bela diri itu sarana untuk pembentukan mental ya katakanlah siapapun yang ada di BKC gitu ya. Iya betul. Kita kan zaman sudah berubah ya, Iya. Pak. Dulu kita ikut bela diri itu rasanya kalau tidak mukul orang sampai bocor itu bukan bela diri. Itu dulu. Dulu seperti itu, karena dulu itu masih banyak yang namanya kita berkelahi di luar dan sebagainya, masih banyak. Tapi hari ini ketika kita melakukan yang seperti itu tidak akan pernah ada yang ikut. Maka mindsetnya dirubah, polanya dirubah. Bagaimana caranya kita masuk ke anak-anak SD, anak-anak SMP, tapi yang kita tuju pertama adalah karakter mereka. Bahkan ketika mereka sudah berprestasi pun kami akan sampaikan, kamu itu juara ketika kamu menerima medali di podium juara. Tapi ketika kamu sudah turun dari podium juara, kamu bukan juara lagi. Kalau kamu pengen juara lagi, kamu harus latihan lebih keras lagi, berlatih lebih keras lagi, agar apa? Agar bisa memperoleh juara lagi. Dan di kompetisi itu juga ada penanaman jiwa-jiwa sportivitas ya kan? Betul. Artinya ketika oke lah kemarin saya juara, sekarang kalah berarti saya tetap harus mengakui kekalahan itu. Betul. Kalau kita di karate itu juga karakter gitu ya. Menerima kekalahan kan bukan hal yang mudah buat di beberapa orang gitu ya. Jadi target pertama kita mengikuti pertandingan itu sebenarnya bukan prestasinya. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu bonus. Target pertamanya apa? Ketika kita mengikuti event di Purwokerto tingkat daerah atau tingkat nasional, target pertama kita adalah kita dapat memperoleh relasi yang baik, relasi yang banyak. Jadi kita punya teman yang banyak, tujuannya ke depan ketika kita sudah dewasa nanti, walaupun kita hanya membuka usaha kecil, tapi relasi kita banyak, saya yakin itu kesuksesan pasti akan
mengejar kita. Oke, iya. Seperti itu. Tadi udah digambarkan banyak hal dari sisi bela diri. Oke, tadi Kang Heri sudah cerita banyak tentang si anak ini ternyata memang anak yang berprestasi bidang bela diri gitu kan. Terus juga dilihat gerakannya juga seperti itu ya Kang. Seperti memang anak yang pernah atau kalau menurut saya bahasa gampangannya itu paham tentang gerakan bela diri gitu ya. Tahu lah. Tahu gitu ya. Cukup Nah, tahu. gini Kak, saya manggilnya Gus saja ya. Monggo. Gini Gus, tadi kalau memang disampaikan sama Kang Heri itu seorang atlet bela diri tetap ada pembentukan pembinaan mental, karakter, kepribadian gitu ya, yang Yeah, kemudian pada akhirnya adalah anak ini tidak merasa jadi seorang pemain bela diri, tapi justru dia merasa sebagai orang yang sangat biasa gitu ya, ilmu padi tadi disampaikan. Nah, apakah kalau dilihat dari video ini itu kan belum sampai ke sana, belum sampai ke ilmu padi gitu ya dari video viral itu. Ada yang salah dengan itu atau memang ada hal yang itu sebuah kewajaran ketika anak baru belajar langsung berekspresi seperti itu, Kang? Gimana? Oke, memang di pendidikan kita itu banyak problem ya, Iya. banyak masalah gitu. Salah satunya madhab manajemennya. Ya, sorry ya saya ngomong madhab atau iman manajemennya. Iya. Guru, dosen sekarang lebih tertuju pada ranah administratif. Jadi administrasi itu harus lebih awal dipenuhi daripada yang lain. Kadang-kadang mereka lupa bagaimana memantau prestasi akhlak. Prestasi akhlaknya itu kadang-kadang lupa. Karena apa? Tadi madhabnya planning, organizing, actuating, controlling kayak gitu kan. Bagaimana membuat perencanaan di awal, administrasinya harus ada tertulis. Mereka itu udah capek guru itu. Capek dengan menjadi bagian dari birokratisasi pendidikan. Ini bisa jadi itu menjadi salah satu faktornya. Jadi lelah, tidak sampai ke prestasi siswa seperti apa gitu kan. Bagaimana perilaku anaknya, nggak sampai ke situ kadang-kadang. Nah ini yang sekarang sedang terjadi di Indonesia. Bahkan sampai di perguruan tinggi juga seperti itu. Sama ya? Sama, para dosen, para guru itu lelah dengan administrasi. Terobosan-terobosan pemikiran, pemantauan-pemantauan terhadap akhlak itu menjadi berkurang. Padahal sebenarnya ada alternatif lain gitu. Apa alternatifnya? Ya madhabnya berubah menjadi madhab manajemen is art. Manajemen itu seni. Jadi pendidikan diarahkan pendekatannya kepada seni. Punten Kang, saya potong sedikit. Sorry, Iya. ambilnya Kang aja. Harusnya Gus. Oke. Punten Gus. Tapi bagi sebuah lembaga, manajemen yang rapi itu juga sebuah keharusan. Ya memang sebuah keharusan, tapi fokus jangan terlalu ke madhab itu tadi, planning, organizing, actuating itu jangan. Jadi keseimbangan pemahaman tentang makna manajemen itu harus seimbang. Kan banyak maknanya itu. Nah ini yang menjadi korban pasti kalau seperti itu adalah peserta didik. Peserta didik. Iya, peserta didik. Bukan lembaganya. Kalau lembaganya apalah negeri, milik swasta, milik siapapun itu nggak jadi persoalan. Hanya nanti kemudian itu pun akan terdorong lagi kesibukan mereka itu dengan akreditasi dan lain sebagainya. Nah ini yang barangkali butuh ditengok kembali oleh kita untuk melakukan pendekatan dari sisi manajerial kayak gitu. Nah ini Kang, ini saya juga melihat di tiap sekolah kan ada pembagian guru ya, terutama kan sudah masuk SMP lah. Ada guru matematika, mapel gitu kan, terus ada guru BK segala macam. Apakah dengan model manajemen seperti ini kemudian membentuk sekat-sekat hingga merasa ketika guru matematika itu nggak punya kewajiban karena untuk membentuk mental anak karena itu sudah ada guru BP gitu. Ada faktor seperti itu nggak Kang? Iya, memang sekarang harus dititipi ya. Jadi pendidikan itu yang multi sekarang, sama dengan bisnis. Bisnis juga sekarang yang terbaik adalah yang multi, sama dengan pendidikan, pola pendidikan juga. Jadi ketika belajar matematika ya bicara tentang bagaimana sebuah kepastian dari Tuhan akan muncul. Orang berbuat baik hasilnya akan baik, orang berbuat buruk akan buruk kan begitu, itu sebuah kepastian.
harus ada sisipan-sisipan. Yang IPA juga begitu. Coba lihat pola hidup kita manusia dengan klorofil umpamanya. Itu kan lebih rumit pohon-pohonan pola hidupnya. Nah, yang seperti ini yang kemudian butuh nilai-nilai akhlak itu dititipkan di situ, atau budi pekerti seperti tadi yang disampaikan butuh disisipkan di situ. Kalaupun bela diri, endingnya kan di akhlak gitu loh. Nah, pendidikan juga jangan melihat dibuat parsial seperti itu. Jadi karena mengajari IPA hanya IPA saja kayak itu loh. Dia belajar matematika disisipi juga, IPA disisipi, IPS disisipi, semuanya disisipi dengan karakter, dengan akhlak yang muncul dari logika yang paling sederhana. Ya, logika kita kan ada yang rumit, ada yang paling sederhana. Dan itu bisa. Nggak ada satupun mata pelajaran itu kemudian yang berdiri sendiri. Itu pasti ada hubungannya dan dapat dihubungkan. Kecerdasan seorang guru adalah apabila dapat menghubungkan antara apa yang menjadi tujuan pembelajaran dengan budi pekerti, kan seperti itu. Jadi Kalau kondisi realnya seperti itu enggak? kondisi realnya enggak parsial, kita Tetap masih parsial, parsial, ya? masih parsial. Makanya tadi mazhab manajemennya harus ke mazhab art, mazhab seni itu karena butuh terobosan baru di dunia pendidikan kita. Bahkan kalau menurut saya sampai di perguruan tinggi, sampai ke program doktoral juga masih seperti itu. Masih sangat parsial ya. Masih sangat Yang parsial. kemudian kembali yang jadi korban adalah anak didik kita. Betul. Seperti itu. Iya, korbannya ada peserta didik. Karena apa? Karena itu tadi cara pandang yang diseragamkan gitu. Padahal pendidikan kita sebenarnya sudah merdeka. Kalau sudah merdeka betul-betul biarkan merdeka gitu. Tapi di kita kan enggak. Namanya baru merdeka, tapi ngomongnya jangan keras-keras. Merdeka gitu. Pelan-pelan saja pendidikannya maksudnya. Jadi masih dikungkung oleh kalau di kita ya RPS atau perencanaan gitu kan. Kemudian ada juga akreditasi, itu menjadi kungkungan-kungkungan dunia pendidikan. Karena apa? Orang yang mendidik siapa? Yang menilai orang Jakarta dari apa? Dari administratif. Ini kan persoalan buat pendidikan kita. Kalau betul bahwa merdeka betul-betul dimerdekakan oleh pendidikan, harusnya logikanya ketika orang dibebaskan menjadi kreatif, ketika orang dikungkung atau ditekan menjadi pasif. Di kita kan terbalik. Kalau ditekan peserta didik, besok tugas harus selesai. Kalau enggak nilainya 4, pasti dikerjakan. Tapi bebas silahkan diselesaikan oleh Anda, mau dikerjakan enggak. Saya yakin semuanya tidak ngerjakan. Itu pola pendidikan kita masih seperti itu. Pola pendidikan kita lebih masih mendekat kepada pola pendidikan administratif. Yang lebih mudah lagi kan begini. Kalau anak membolos itu dipanggil gurunya, tetapi kalau anak nggak masuk malah dibiarkan saja. Ini kan persoalan juga, hal yang paling sederhana. Padahal kalau membolos kan sudah lumayan, sudah berangkat, tapi yang tidak masuk malah seringnya dibiarkan begitu saja. Ini. Iya, ada pembiaran. Akibatnya apa? Akhlaknya itu dari berpikir yang terlalu dangkal itu mengakibatkan tadi perilaku menyimpang seperti itu. Nah ini kan ketika sorry lagi ngomong Kang lagi, Gus harusnya. Ya nggak apa-apa, saya jis aja nggak apa-apa ya. Ketika bicara output, kan kita harus bicara input nih. Iya. Sistem rekrutmen peserta didik di sekolah kan pada umumnya dengan masa pendaftaran siswa baru bla bla bla. Terus dari situ kan pihak sekolah bisa menyeleksi gitu kan. Dari nilai minimal, dari nilai raport segala macam. Terus ada yang kasus yang pindahan. Nah kalau yang kasus pindahan ini punten, saya sempat bicara dengan beberapa teman. Kalau sekolah negeri itu kan nggak mungkin menolak siswa, termasuk siswa yang kemungkinan pindahan gitu kan. Jadi karena mereka punya kewajiban untuk mendukung wajib belajar 9 tahun. Nah kalau misalnya yang pindahan ini tidak ada seleksi yang hanya mereka katakanlah karena terkungkung dengan kewajiban itu, sistem seleksinya kan harusnya seperti apa, Kang? Oke, informasi komunikasi itu sukses pendidikan kita. Jadi kalau informasinya bagus, itu akan komunikasinya bagus, akan tadi menerima
input akan diolah sesuai dengan kebutuhannya. Orang yang pindah sekolah biasanya punya persoalan tersendiri mereka itu. Bisa jadi persoalannya keluarga, pindah kan karena pegawai, atau karena ada persoalan sebelumnya. Nah ini di sini, ini kejelian yang keluar dari madhab tadi yang saya sampaikan POAK itu yang sudah di masyarakat itu udah akrab banget dengan planning dan lain sebagainya, itu udah akrab banget. Orang pindah itu ada persoalan psikologi juga ada persoalan kenakalan ada persoalan kejiwaan juga ada persoalan traumatik juga ada. Jadi yang terbaik sebenarnya ketika ada pindahan didalami dulu persoalan intinya. Kenapa sih mereka pindah gitu loh? Adakah persoalan lain? Karena kan akan kesulitan juga kita ketika menerima peserta didik, persoalannya psikologi, Kang. Bukan ilmu pengetahuan. Seperti tadi, dia pinter, dia ahli dalam bidang umpamanya bela diri, tetapi ada persoalan psikologi. Nah, ketika muncul persoalan psikologi, otomatis penyelesaiannya itu harus lewat pendekatan pendekatan psikologi lagi gitu, bukan dengan dia ditambahi pengetahuannya tentang keagamaan, enggak akan mempan karena persoalannya bukan itu. Bahkan kadang-kadang di kita itu orang yang nakal kemudian sudah jenuh dengan nasihat, semakin dinasihati semakin jenuh, semakin melakukan perlawanan seperti itu. Nah, ini yang harus didalami oleh para penyelenggara pendidikan. Karena apa? Karena jika salah kita menangani, maka akan memunculkan persoalan baru. Gitu. Terus ini Gus, dari katakanlah anak masuk sekolah baru ya, baik yang pindahan maupun yang melalui PPDB katakanlah, pendaftaran siswa baru. Ada adaptasi yang harus dilalui oleh peserta didik. Dan ada yang bisa sukses dengan waktu sesingkat itu, ada yang butuh waktu lebih panjang, ada yang mungkin mengalami keterlambatan atau mungkin gagal sama sekali. Itu yang kemudian membuat anak harus ada pembedaan atau spesifikasi dari lembaga pendidikan untuk mengetahui masalah-masalah itu. Kita sudah terbiasa ke arah itu belum? Masih adaptasi. Masih ya. Jadi siswa masuk ke lembaga pendidikan, sebenarnya kalau hari ini dengan Merdeka Belajar itu, guru itu harus mampu merespon terhadap sikap, cara berpikir atau konstruk berpikir para siswa. Jadi kemudian hobi juga itu harus bisa dipahami betul sehingga siswa itu bisa diarahkan. Hanya lagi-lagi persoalan birokratisasi, administrasi terbebani di situ. Ini mereka nggak fokus dengan anak didik. Iya, nggak fokus dengan anak didik, nggak mungkin lah dengan beban yang begitu banyak itu, dengan beban yang begitu banyak. Dan mungkin dengan bahasa gampangannya, punten ya, saya tidak mencoba untuk mengkritisi pengajar. Dah kamu tak kasih tugas, kerjakan di rumah, PR bahasanya, seperti itu. Itu bagian untuk mengurangi beban guru gitu. Bisa jadi biar capaian belajarnya tercapai gitu kan, begitu. Capaiannya tercapai gitu. Capaian pembelajarannya tercapai. Tetapi pada aspek lain bagaimana menggali potensi siswa, bagaimana prestasi bisa muncul karena kesukaan dia gitu kan di Merdeka Belajar itu yang sulit didapat. Karena itu memang butuh. Yang pertama, guru itu konstruk berpikirnya harus ditata dari awal gitu. Yang kedua, bagaimana siswa itu bisa memunculkan apa kesukaan dia. Jika seseorang atau siswa itu suka kepada suatu hal kemudian didorong, maka dia akan sukses. Contoh yang paling mudah nih, yang anak-anak kecil sekarang, anak-anak TK coba. Apa mereka diajari bahasa Inggris? Enggak. Tapi yes no udah tahu, exit sudah tahu kan? Karena apa? Mereka suka dengan, saya sebut aja dengan games gitu kan. Minimal bahasa Inggris sudah tanpa merasa dipelajari dengan sesuatu permainan yang mereka sukai. Bahasa bisa diambil. Pengulangan yang diinginkan oleh dirinya sendiri bisa berdampak terhadap kesuksesan pembelajaran kan, seperti itu. Kalau sampai misalnya
lembaga pendidikan terkungkung dengan permasalahan di internal, terus sampai kemudian tanda kutip ya, muncul kegagalan dalam bentuk kasus yang kemarin viral itu, apa sih yang harus kita benahi di pendidikan kita itu? Secara umum, apakah dari kemampuan gurunya mengajar atau memang lingkungan pendidikan itu yang harus kita perbarui semuanya? Ya semuanya, otomatis semuanya harus diperbaiki, dan kalau menurut saya kejadian ini itu bukan tanpa sebab. Pasti ada penyebabnya, ada kelengahan kita pada salah satu aspek. Justru ketika terjadi seperti ini, seluruh lembaga pendidikan harus melakukan introspeksi. Apa sih yang terjadi? Karena sebenarnya kalau untuk pelaku dia kan udah menerima bakal hukuman yang akan diterima. Tetapi untuk lembaga, untuk orang lain yang hari ini belum tersentuh oleh kasus seperti itu, lakukan pembenahan pada seluruh aspek. Tenaga pendidik, tenaga kependidikannya harus ditata. Pemahaman, konstruk berpikir tentang apa makna dari sebuah pendidikan itu juga harus bisa difahami oleh semuanya. Jangan sampai guru hanya mampu menyampaikan mata kuliah yang dia pahami, harus bisa menghubungkan dengan mata kuliah yang lain yang tadi pernah kita sampaikan dengan pendidikan karakter, agama, etika, moral gitu. Harus bisa bersentuhan dengan itu. Jika tidak, maka nanti akan terjadi pengulangan. Lembaga mana yang tidak akan terjadi seperti itu? Jika ada kejadian di tempat lain, mereka selalu melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus di luar itu. Karena sekarang bentuk kenakalan itu kan banyak sekali. Bahkan jari-jari kita tidak cukup untuk bisa menghitung bentuk-bentuk kenakalan hari ini. Makanya tadi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, lingkungan, teknologi, bahkan teknologi hari ini bisa merubah seseorang. Makanya guru juga harus cerdas hari ini. Di kita itu sekarang banyak yang tidak bahagia, Kang. Kenapa nggak bahagia? Iya, ya penyebabnya harus kita cari bareng-bareng. Contohnya diomong anjing bangsat gitu kan, marah. Kenapa marah? Karena tidak bahagia. Coba bahagia, jadi ketawa bersama sekarang itu. Itu perubahan contoh, perubahan nilai moral. Kalau kita dulu marah semua, marahnya karena apa? Dia tidak punya etika. Tapi kalau sekarang narasi seperti itu untuk orang-orang tertentu jadi keakraban coba. Ada pergeseran nilai. Nah, itu yang harus lebih awal diketahui oleh guru. Orang sekarang bukan hanya di luaran, bisa jadi di serambi masjid. Mungkin orang masih mengatakan itu karena di tangannya ada HP. Dulu orang ketawa sendirian, kita sering mengatakan orang gila. Hari ini ternyata enggak gila. Kenapa? Di tangannya ada HP gitu kan. Ini kan perubahan-perubahan yang oleh kita tidak terasa, tapi memang sudah terjadi di lingkungan masyarakat kita. Bagaimana mensikapi terhadap pola-pola seperti ini. Jadi yang terpenting berarti biar pendidikan berhasil, segera membangun kebahagiaan. Gitu. Kalau nggak bahagia gampang sekarang orang dicaci maki malah marah, repot. Berarti gampang kan kita. Orang marah, orang mengajukan ke hukum, berarti dia sedang tidak bahagia. Iya. Gitu. Nah, ke Kang Heri, Kang. Ketika dalam lingkungan di perguruan, bukan apa sih namanya, perguruan ya? BKC gitu ya. Organisasi. Sebuah organisasi namanya BKC. Ketika katakanlah ada anak masuk ke situ, dia sudah langsung dipahamkan dengan lingkungan BKC itu gini. Baik cara langsung, dengan lisan cara langsung, atau dengan contoh-contoh gitu ya. Nah, itu pembiasan itu sampai sekarang masih ada? Masih. Jadi ini perlu diketahui oleh semuanya ya, bahwa ketika kita ada peserta didik baru mendaftar untuk ikut masuk ke salah satu perguruan bela diri, misalkan PKC atau perguruan yang lain, itu juga tidak semena-mena kemudian secara instan karakternya yang tadinya tidak bagus langsung jadi bagus. Tidak, ada proses yang perlu kita lalui, ada langkah-langkah yang perlu kita lalui, ada doktrin-doktrin yang kita sampaikan tentang kebaikan, tentang hal-hal yang memang harus dilakukan oleh seorang anak, oleh seorang siswa, seperti itu. Karena saya percaya sekali bahwa ketika kita mau
melakukan pendidikan karakter yang baik, saya pernah membaca itu kalau orang mau belajar jujur saja, mulai dari tidak jujur dari kecil sampai besar untuk belajar jujur saja itu minimal butuh waktu 12 tahun. Itu prosesnya sangat lama sekali. Apalagi kalau memperbaiki ini jauh lebih lama. Oleh karena itu kita memang harus betul-betul hati-hati, ditangani dengan tepat. Kita analisis dulu anaknya seperti apa, kemudian baru kita lakukan action. Tidak semena-mena mentang-mentang kita di BKC kemudian tidak ada kurikulum. Ada kurikulum yang kita gunakan untuk itu. Dan salah satu semboyan kita jelas di BKC itu terutama ada Triratna Perguruan. Misalnya gini, kalau misalnya ada satu anak ya yang punten, mungkin dia punya kecenderungan menunjukkan kekuatan fisik, terus kemudian sampai katakanlah ikut tawuran di luar, otomatis ketika masuk ke perguruan dia pasti ada hukuman moralnya enggak? Jelas ada penanganan yang lebih. Kenapa? Tapi kalau misalnya anak ini berprestasi juga dapat penghargaan tertentu dari perguruan. Kita akan berikan penghargaan. Jadi seperti ini ya Pak ya. Artinya memang lingkungan ini sudah mendukung agar pembentukan karakternya juga ada gitu ya. Betul. Nah, kita kan harus nggak bisa hanya salah satu unsur yang bekerja gitu. Tapi semuanya harus ya, mendukung. kita yang pertama harus menyadari bahwa apa itu prestasi? Itu yang pertama. Prestasi itu apakah kita itu juara di tingkat kabupaten, atau juara di tingkat provinsi, atau juara di tingkat nasional, atau di tingkat internasional? Itu yang pertama. Kalau kita targetnya adalah mampu menjadi atlet pelatnas, nah itu berarti ketika target kita seperti itu, latihan kita harus sangat keras. Kemudian nanti ketika kita sudah jadi atlet pelatnas, masa depan kita kemungkinan besar akan terjamin. Tapi kita hidup di daerah, Pak. Dan kita harus realistis. Target pertama, oleh karena itu target pertama kita bukan prestasi. Kita sulit sekali sekarang di daerah Cilacap saja, dari ibu kota provinsi sangat jauh sekali. Maka target pertama yang harus kita bina itu adalah karakter, kemudian baru prestasi. Ya, seperti itu. Walaupun dengan cara yang seperti itu, alhamdulillah salah satu anak didik kita sudah ada yang pernah menjadi juara 2 PON di Papua tahun 2021 kalau tidak salah kemarin. Mewakili Jawa Tengah. Mewakili Pengprov Jawa Tengah. Kontingen Jawa Tengah ya. Ya, Gus, ini kan kemarin videonya udah sangat viral dan kita lihat efeknya ke masyarakat juga sangat besar gitu ya. Ke korban juga luar biasa sampai dia harus dirawat berapa hari di Margono, terus sampai minggu kemarin itu anaknya belum masuk sekolah karena masih proses pemulihan psikisnya. Nah, ini yang pengen saya tanyakan, peran lembaga pendidikan itu seperti apa sih, atau apa yang harus dilakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang gitu? Kalau menurut saya sederhana sekali. Yang pertama tadi, mazhab manajemennya berpindah, ya, atau dirubah atau ditambah, silahkan. Yang kedua, pembiasaan berbuat baik. Itu bisa dilakukan oleh seluruh mata pelajaran. Dan seluruh guru bisa. Satu, karena karakter itu sebenarnya tidak bisa diajarkan muncul, akhlak tidak bisa hanya diajarkan saja, tetapi pembiasaannya. Pembiasaan berbuat baik, pembiasaan menolong, pembiasaan berkata yang baik gitu. Jadi pembiasaannya kuncinya tadi, yang pertama adalah berubahnya mazhab, yang kedua pembiasaan berbuat baik. Kalau ngomong pembiasaan berarti ngomong istiqomah ya, kontinuitas. Continuity ya. Oke. Nah, Kang Heri seperti apa? Salah satu solusinya agar anak atau siswa di Indonesia ini agar tidak mendapatkan perlakuan yang seperti kemarin dirundung dan sebagainya. Solusi yang pertama adalah jelas ikut masuk ke dalam perguruan bela diri. Kenapa harus belajar bela diri? Karena salah satu target anak untuk dirundung itulah anak yang tidak bisa bela diri. Gitu ya. Itu target pertamanya. Kalau anak itu ikut bela diri, orang pasti akan lebih berpikir. Berpikir 2 kali lah minimal. Sebelum 3 kali, 4 kali itu minimal berpikir 2 kali. Untuk merundung anak itu, karena yang pertama anak itu bisa bela diri, yang kedua temannya juga banyak, seperti itu salah satu fungsinya mereka ikut bela diri.
Kadang orang berpikir ikut karate mahal dan sebagainya. Saya rasa lebih mahal karakternya. Karakter yang terbentuknya daripada biaya yang dikeluarkan seperti itu. Dari BKC saya belajar banyak. Kalau saya hanya belajar di kuliah saja mungkin ilmu saya tidak begitu Hasilnya banyak. beda ya? Hasilnya akan berbeda. Saya tidak bisa berbicara panjang lebar seperti ini, menjadi orang yang pendiam mungkin karena saya basic saya matematika. Oh, guru matematika. Biasanya orang matematika pendiam gitu ya. Ilmu biasanya. pasti gitu ya. Artinya Dan- banyak bicara dengan rumus-rumus gitu. Betul betul. Dan saya ingat sekali apa yang disampaikan oleh beliau waktu kecil disampaikan bahwa kita sebagai manusia ketika kita menyampaikan sesuatu itu harus hati-hati karena perkataan itu adalah doa. Oh, gitu. Kemudian apapun yang kita miliki itu harus tetap kita syukuri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Luar atas biasa. kesempatan yang diberikan. Oke, guys, satu hal yang bisa kita pedomani bersama mungkin dari apa yang pernah ditulis oleh Paulo Freire ya Gus, Ya. penulis dari Brasil, mengatakan pendidikan itu memanusiakan manusia. Jadi biar manusia bisa lebih punya empati, sifat-sifat kemanusiaan, bukan sifat-sifat kebinatangan. Mungkin seperti itu. Terima kasih ke Gus Profesor Ya, atas sama-sama. kehadirannya. Makasih. Kang Heri, terima kasih sudah meluangkan waktu di sini. Dan buat teman-teman juga jangan lupa setelah nonton video ini silakan subscribe, komen dan share. Terima kasih dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.